Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial pemirsa, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Pak Agus Rizal. Mungkin kita sapa dulu Pak Agus Rizal. Terima kasih sudah datang ke BTV Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, mungkin pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana tentang komoditas kopi yang ada di Provinsi Jambi, komoditi ya. Iya. Dan mungkin ada 3 masalah krusial. Yang pertama itu kualitas produk kopi, yang kedua itu permodalan, dan yang ketiga itu pemenuhan pasar. Mungkin dari ketiga ini, dari Indonesia itu ada 3 masalah krusial. Bagaimana dengan Provinsi Jambi itu sendiri menurut Bapak? Ya, terima kasih. Untuk kopi Jambi, kopinya paling lengkap ya. Ya. Jambi punya ada apa saja 3, itu Pak? Ya, ada 3 kopi. Ada Arabica, ada Robusta, sama Liberica. Jadi tergantung dari tempat tumbuh, ya, ketinggian dari tempat tumbuhnya. Kalau Arabica di atas 1000 meter dari permukaan laut, ya, itu berada di Kabupaten Kerinci. Kemudian juga ada Sungai Penuh dan sebagian Merangin. Nah, kemudian yang kedua ada kopi Robusta yang di ketinggian 400 meter sampai 1000 meter dari permukaan laut. Ini juga di daerah sedang, ya, ada di Kerinci, Sungai Penuh, kemudian ada di Merangin, Sarolangun, ada sebagian di Bungo. Ya, kalau menurut Bapak kualitas produk kopi yang ada di Provinsi Jambi dibandingkan dengan provinsi lain bagaimana Pak? Ya, ini tergantung ya, tergantung. Kalau sekarang ini tergantung permintaan pasar sebenarnya. Ya. Ya. Kebanyakan kalau khusus untuk kopi Arabica kelihatan memang para pemburu kopi ya, dari internasional, dari luar negeri itu menginginkan kopi kualitas 1 yang paling penting. Oleh karena itu memang disediakan juga oleh petani-petani kita, dia berusaha untuk mendapatkan peluang pasar itu. Ya, jadi berbagai jenis dibuat, ya, dibuat inovasi, berbagai cara pengolahan, ya, kemudian disortir, ya. Nah, kemudian pengolahannya juga sampai dia menurunkan kadar air, sehingga pasar internasional menerima ini. Nah, kemudian ekspor tentunya kopi ya dari kita gitu dari ya. kita. Nah, tapi di Robusta ternyata ini yang paling banyak orang Indonesia sendiri yang membeli kan. Oh iya Pak? Iya, yang paling banyak orang Indonesia, dan kemudian ini harganya juga lebih murah, ya, dan kandungan kafeinnya tinggi. Iya. Nah, yang diinginkan oleh Indonesia, kemudian orang-orang Asia ya. Iya. Nah, ini dia tidak membutuhkan kualitas 1, 2, dan 3, tapi lebih banyak yang di kelas menengah, di kualitas 2 dan 3 gitu. Yeah. Jadi sedikit sekali dalam pengolahan yang memisahkan antara yang kualitas 1. Nah, ini tanpa pemisahan yang lebih banyak gitu. Nah, Liberica juga seperti itu. Yeah. Walaupun harganya lebih tinggi daripada Robusta. Yeah. Mengapa ya. itu Pak? Nah, di Liberica ini ternyata dari Malaysia yang paling banyak ya. Yeah. Malaysia yang menginginkan rasanya beda memang. Ada cita rasa tersendiri gitu nangka ya? gitu ya. Oh, iya. Ada aroma nangkanya. Nah, kemudian kafeinnya juga sebenarnya lebih rendah. Iya. Dia malahan banyak di daunnya malahan. Oleh karena itu membuat lebih mahal ya? Iya, membuat dia lebih mahal. Kemudian juga panennya sekali-sekali, nggak ada dia panen setiap minggu atau 10 hari sekali gitu. Itu yang Liberica ini sulit sekali. Sulit untuk panen bisa, gitu Pak? Ya, karena dia agak keras ya. Itu. Ada di mana saja Liberica ini Pak? Liberica di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, kemudian juga sekarang ini sudah berkembang di Muaro Jambi juga. Nah, karena ini lebih bisa ditanam daerah gambut dan dataran rendah. Ya. Dari berbagai kafe yang ada di Provinsi Jambi yang mengonsumsi Liberica,
ada di mana saja nih Pak? Nah, ini yang sulit ya. Iya. Yang adanya di Tungkal ya, di Tungkal itu iya. pasti ada ya. Kemudian di sebagian teman-teman di Purnama ya ada ya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Terbatas ya. gitu ya Pak ya? Ya, masih terbatas sekali. Apakah peminat Liberica ini sedikit Pak? Nah, sebenarnya memang Libericanya juga sedikit. Ya, Libericanya masih Seimbang sedikit gitu sekali, ya, Pak ya? seimbang ya. Jadi belum begitu dikenal ya rasanya, cita rasanya oleh masyarakat kita ya. Ya, kalau dia coba mencicipi Liberica, ini biasanya teman-teman dari Jakarta, dari Jawa ini yang lebih suka ya. Iya. Tapi kalau yang orang Jambi ya, dia lebih sukanya Robusta kelihatannya. Iya. Gitu. Mungkin karena sesuai dengan lidahnya mungkin Iya, ya. ya. Kalau Arabica tersendiri Pak? Arabica itu lebih banyak ke Eropa, Iya. ya Amerika, kemudian ada Korea, Jepang, juga Australia ya. Jadi Iya. orang-orang luar itu memang dia minum kopinya tanpa gula. Iya, Ya kan beda dengan orang kita kan banyak yang maunya Robusta pahit dikasih gula jadi nikmat juga gitu kan. Nah, ini Ada yang- di mana saja nih Pak Arabica? kalau Arabica memang tertentu juga, ya, karena kalau kita masuk di misalnya di Starbucks, ya, itu dia tidak akan memperlihatkan bahwa ini Arabica atau Robusta atau Liberica, tapi dia bikin merek sendiri, Oh iya iya. seperti itu ya. Kalau yang Ada brand tersendiri gitu Pak ya? brand tersendiri dan dia memang sengaja untuk tidak mencantumkan asal usul tanaman dari mana gitu ya. Dari ketiga kopi ini Pak, yang paling banyak mengekspor kopi ke luar negeri itu kopi Arabica. apa? Arabica. Arabica ya. Kenapa Pak? Nah, Arabica ini pesanannya kan tersendiri juga ya. Banyak peminatnya kah? Banyak peminat karena kualitasnya sudah terjamin ya. Iya. Memang jadi kalau Arabica memang lebih banyak disukai oleh orang-orang Eropa, Amerika, Australia ya. Kemudian juga ada Korea dan Jepang. Nah, ini dia memang menginginkan cita rasa kopi yang tidak perlu diberi tambahan yang lain seperti gula misalnya. Nah, kemudian rasanya tidak pahit kan? Iya, Lebih berbeda asam. dengan kopi Ya. lainnya gitu ya Pak ya? Ya, dia ada rasa lemonnya. Iya. Jadi ini yang memang cita rasa ini yang diinginkan oleh pasar internasional. Sering diperlombakan Pak selama menjadi Kepala Dinas Perkebunan? Iya, kita mendorong teman-teman penggiat kopi untuk bisa mengikuti event-event di tingkat nasional ya. Iya. Ada yang ke Bali, ada yang di Jogja, Wah, kemudian Jakarta. banyak sekali ya? Ya, jadi memang kalau sudah untuk lomba-lomba seperti ini biasanya teman-teman itu sudah langsung saja, ya kita hanya mensupport saja. Kemudian ini juga dari OPD kita yang lain, dari perindustrian dan perdagangan, karena itu sudah masuk ke pemasaran hasil ya, itu lebih banyak ke sana. Kalau kami dari Dinas Perkebunan ini lebih banyak mensupport dari sisi hulunya. Iya. Ya, jadi sampai pengolahan. Iya. Ya, seperti itu. Program selama menjadi Kepala Dinas Perkebunan Pak? Iya, kalau untuk pengembangan kopi kami terus lakukan. Jadi setiap tahun ada bantuan untuk pengembangan. Jadi Bantuan pengembangan, perluasan. Pak? Oh, Jadi perluasan oke. tanaman kopi ya. Jadi Iya. kita memberikan Wadah bantuan. itu, Pak, Ya, kita memberikan bantuan bagi kelompok-kelompok tani yang ingin untuk menambah luasan kebun kopinya. Jadi kita memberi bantuan dalam bentuk bibit kopi, ya, kemudian ada pupuk organiknya, nah, kemudian tentunya dengan bimbingan-bimbingan ya. Iya, Ada juga hand sprayer kalau memang dibutuhkan untuk herbisidanya kita berikan. Itu programnya Pak ya? ya. Kemudian Selama- kalau ya. untuk pengolahan kita juga memberikan ada namanya solar dryer, jadi tempat penjemuran kopinya. Iya. Jadi iya. tidak perlu lagi dijemur di pinggir jalan misalnya kan. Nah, ini kita memberikan dengan syarat petani kita itu menyediakan lahan untuk tempat bangunannya. Kemudian juga kita memberikan namanya, kalau gudang kopi lah kira-kira ya, namanya unit pengolahan.
unit pengolahan. Ya, UPH namanya, unit pengolahan hasil. Jadi ada seperti gudang lah dia bentuknya. Kemudian di dalamnya kalau memang dibutuhkan alat dan mesin, kita berikan. Ya, kita berikan mesin untuk pengupas kopi, ya, kemudian juga sampai ke bubuk kopi. Jadi kita berikan semua itu. Ya, pemirsa BTV Jambi, ternyata dari program Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi itu sangat luar biasa sekali memberi wadah untuk masyarakat ya yang ingin memperluas kebun kopinya ya Pak ya. Ya. Untuk itu apa pesan dan kesan Bapak untuk pemirsa di rumah? Ya, terima kasih ya. Kami tentunya memberi pesan kepada teman-teman petani kopi, jangan ragu untuk tetap mengembangkan, ya, jangan ragu juga pada saat harga kopi lagi jatuh, jangan langsung ditebang, karena itu akan terjadi lagi kenaikan seperti yang kemarin pada saat Covid. Ya, tentunya kafe-kafe pada banyak yang tutup sehingga harga kopi menjadi turun ya. Iya, benar sekali Pak. Tapi setelah Covid-nya selesai, ternyata harga kopi naik kembali ya. Itu. Nah, ini jangan sampai petani kita putus asa. Iya. Karena itu ada waktunya memang. Nah, jadi kita harus bertahan pada saat tertentu. Ya, pemirsa BTV Jambi, luar biasa sekali Pak Agus Rizal, seorang Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang sangat memberi wadah untuk masyarakatnya, terutama petani kopi yang ada di Provinsi Jambi ya Pak ya. Dan jangan sampai petani kopi yang ada di Provinsi Jambi putus asa kalau ada kenaikan atau penurunan dari komoditi kopi tersebut ya Pak ya. Untuk petani kopi yang ada di Provinsi Jambi, semangat selalu, dan tentunya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terus mewadahi petani kopi yang ada di Provinsi Jambi. Luar biasa sekali. Mungkin saya Salsayu Amelia pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa.